Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. SLB bisa. SLB. Nah, sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Ahmad Fauzi. Hadir. Ari Setiawan, Triana Wibowo, Hadir. Ainur Delta, Anita Rahmawati, Aisyah Selawati. Tidak masuk. Izin apa sakit? Izin. Alisa Aisyah. Arif Wicaksana. Deka Bintang. Rian Ardi. Apa? Kenapa? Sakit. Siti Khairul Rohmah. Fenita Aisyah Nuraini. Ya, kemarin udah mempelajari tentang nilai sosial. Sekarang belajar tentang norma sosial. Ya, kita belajar norma sosial. Apa itu yang dimaksud norma sosial? Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran. 1. Dengarkan. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tentang nilai norma sosial di masyarakat. Ya, yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam norma di masyarakat. Ya, yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fungsi nilai norma sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Ya. Terus pertanyaan pemantik. 1. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan norma sosial? Ya. Yang kedua, menurut kalian apakah norma sosial sama dengan nilai sosial? Yang ketiga, apakah norma sosial bermanfaat untuk kehidupan masyarakat? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak mempunyai norma? Ya. 1. Pengertian norma sosial adalah patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bermasyarakat. Masyarakat. Fungsinya apa? Untuk memberikan batasan berupa perintah atau larangan dalam berperilaku. Lihat, nggak boleh, ya. Yang kedua, memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat, berkumpul, bermasyarakat sama tetangga. Terus yang kedua, jenis norma berdasarkan daya ikatnya. 1. Intinya apa? Cara, ya, merupakan suatu bentuk perbuatan atau cara melakukan sesuatu. Norma ini memiliki sanksi yang sangat lemah. Contoh, cara kita makan, ya, biasanya mengeluarkan apa? Suara ping-ping, sendok, ya, ketika menggunakan sendok buat makan. Sendok buat makan, ya. Yang kedua apa ini? Popwes, artinya apa? Ya, merupakan norma yang berasal dan mengatur interaksi kasual dan muncul dari pengulangan dan rutinitas.
rutinitas ya. Juga disebut juga sebagai norma kebiasaan. Ini artinya kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Contohnya apa? Menghormati bapak, ibu, ya. Menghormati bapak, ibu yang lebih tua, kakak lebih tua, ya. Menghormati orang yang lebih tua dengan cara mencium tangan. Ya, mencium tangan ketika bertemu ibu atau bapak, salaman, cium, ya. Terus yang ketiga, mores. Mores itu artinya apa? Kelakuan berasal dari apa? Tuhan, yang berisikan perintah dan larangan. Sholat, haji. Kalau nggak sholat dosa. Dosa. Nih sholat. Ini apa? Sama agamanya. Kayak Arim. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, ada. Ada enggak? Kalau enggak ada, saya lihat video ini. Nanti diperhatikan, nanti ada tugas. Ya, kata. Ayo belajar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi dengan materi yaitu nilai dan norma sosial. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasannya. Kira-kira apa ya perbedaan antara nilai dan norma? Nilai merupakan suatu pandangan seseorang tentang suatu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Sementara norma merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Bedanya dengan nilai, norma ini bersifat nyata, tegas, dan jelas. Jika kalian melanggar norma, maka akan diberi hukuman atau sanksi tertentu nih. Norma yang ada di masyarakat merupakan suatu penerapan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Contohnya, terdapat suatu kasus di mana kalian menemukan seseorang yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan menegurnya atau hanya berdiam diri saja? Tentunya hal yang tepat yang harus kamu lakukan adalah menegurnya dengan cara yang sopan dan juga baik ya. Karena dalam berperilaku di masyarakat, kita harus mengedepankan yang namanya nilai dan norma sosial. Nilai dan norma ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu anggota masyarakat. Norma ini dibuat oleh masyarakat yang peduli terhadap nilai keindahan dan kebersihan. Masyarakat yang menginginkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat, kemudian nantinya membuat aturan untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, jika ada orang yang buang sampah sembarangan, akan menerima sanksi berupa teguran. Dari contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan dasar atau terbentuknya norma. Kita lanjut ke dalam klasifikasi nilai sosial. Dalam nilai sosial terdapat beberapa macam klasifikasi dimulai dari nilai sosial berdasarkan sifatnya. Dimana berdasarkan sifatnya itu nilai sosial terbagi menjadi dua, yaitu nilai mendapat daging dan nilai dominan. Kita bahas satu persatu dimulai. Tadi sudah dijelaskan tentang norma ya. Norma itu ada berapa tadi? Ada 4. Satu norma apa? Agama. Terus yang kedua hukum. Yang ketiga kesusilaan. Yang keempat kesopanan. Yang kelima kebiasaan ya. Diingat-ingat macam-macam norma ya. Macam-macam norma agama, sholat, ngaji, hukum. Ingat-ingat kalau naik motor pakai apa? Terus
ditulis norma agama adalah ditulis di sini. Tadi apa? Jadi terangkan, udah dilihatin video, masih ingat? Masih. Ya. Ini tugasnya nanti. Ada 2 kelompok. Yang nggak masuk 2 berarti. Yana porsinya bawah ke sini sampai ini Yana. Ini sampai sini. Porsinya. Kamu lihatnya sini. 1, 2, 3. Ya, yang di sini. Porsinya dibalik. Porsinya dibuka. Nggak boleh cuek. Ini. Elektrik. Ya diputar, presentasi dulu. Baca, kita dibaca. Norma Yang keras. agama merupakan norma yang berfungsi sebagai penunjuk dan pengganangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan yang berisikan perintah dan pelanggaran. Norma hukum merupakan suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan perintah. Sebagai contoh, meludah di depan orang, menyerobot andalan, membuang sampah sembarangan, terus bertingkah laku dalam masyarakat. Sebagai contoh, meludah di depan orang, menyerobot andalan, membuang sampah sembarangan, dan lainnya. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk. Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan yang terbuat bersama secara sadar atau tidak menjadi sebuah kebiasaan. Sebagai contoh, menengok teman yang sakit, melayat, menghadiri undangan pernikahan, dan lain-lain. Yang satu.
Norma kebiasaan VKS merupakan norma yang berasal dari mengatur interaksi seksual dan muncul dari menggangguan dan kuantitas VKS tersebut juga sebagai norma kebiasaan. Contoh, menghormati orang yang lebih tua dengan cara mencium tangan ketika bertemu. Norma hukum merupakan suatu bentuk perbuatan cuaca atau cara melakukan sesuatu. Norma ini memiliki saksi yang lemah. Contoh, cara kita makan biasanya dengan mengeluarkan suara ting-ting ketika menggunakan sendok. Kostum diciptakan dengan adat istiadat. Norma sosial ini memiliki ikatan paling kuat dibanding 4 norma sebelumnya. Contoh, menyambung melamar sebagai salah satu adat tercari dari perwakilan suatu desa. Mores dalam sosiologi disebut sebagai tata kelakuan atau kesusilaan. Tata kelakuan adalah kebiasaan masyarakat yang telah menjadi norma mengatur. Contoh, memanggil orang tua dengan sebutan ibu atau bapak, tidak langsung namanya. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan. Terus kelompok 2 yang maju siapa? Nikah. Yang maju siapa? Maju. Maju siapa? Kamu maju. Kamu stop sampai kalian. Jajah. Jangan tertawa, diem. Ya, temanmu jangan ditertawakan. Diam. Yo, baca 1. Agama. Norma agama. Terus Merupakan norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan yang berisikan perintah dan larangan. Ya. Terus yang kedua, Norma kesopanan ya, adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang yang bertingkah laku dalam masyarakat. Sebagai contoh, yang apa? meludah di depan orang, mengerobot antrian, Terus membuang sampah sembarangan dan lain-lain. ya, terus Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Terus Norma kebiasaan terus adalah sekumpulan peraturan yang
buat bersama secara sadar atau tidak jadi sebuah kebiasaan. Sebagai contoh, menengok teman yang sakit, terus melayat terus menghadiri undangan pernikahan lain ya, terus dengan sebutan ibu atau bapak, tidak langsung namanya. ya, beri apa? Sekarang ambil pulpen. Pakai pulpen. Dikasih nama. Mana atasnya kasih nama. Ditulis nama. Nama Sandi. Nama. Tulis nama. Namamu, nama. Tulis nama. Udah? Udah selesai namanya? Belum. Ya. Ya, tapi jamin pulpen. Dengarkan ibu ngomong. Ya, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. SRB bisa. SRB. Ya, udah selesai? Tulis nama. Ya. Nomor 1, perhatikan ibu ngomong, ya. Nomor 1, apa yang dimaksud norma? A, dengerin. A, standar perilaku yang diakui dalam masyarakat. B, aturan yang hanya berlaku untuk individu tertentu. C, pandangan pribadi tentang benar dan salah. D, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai sosial. Nggak boleh nyontek, nggak boleh apa? Diingat-ingat. Nomor 1 apa? A, B, C, apa D? A. Diam. Disilang. Diam, disilang. Jangan nyontek, ayo. Diam, ya. Jangan ngomong. Kalau bisa dicorek, nanti ditirung sama teman. Udah? Ya. Nomor 2. Dengarkan. Nomor 2. Contoh norma agama adalah A, menggunakan bahasa yang sopan. B, menghormati orang tua. C, tidak berbicara bohong. D, berpuasa selama Ramadan.
tutupi. Ya? Ya. Ya belum? Dah. Ya. Ya. Nomor 3, dengarkan. Dengarkan. Denny, lihat depan. Lihat ibu depan. Nomor 3. Norma yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat disebut norma A. Moral, B. Hukum, C. Sosial, D. Adat. Sebelum saya tutup, kita rangkum dulu. Tadi Bu Ida menjelaskan tentang apa? Norma sosial. Apa itu yang dimaksud norma sosial? Patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis norma menurut tingkatnya ada berapa? 1. Cara. Yang kedua, tata kelakuan. Yang ketiga, kostum. Yang keempat apa? Cara. Siap berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi apa siang? Tengah-tengah. Ari. Bintang. Anita. Yana. Lia. Denny. Pauyan. Pauji. Aisyah. Delta. Delta. Siti. Mbak Mita, kasih Siti. Taruh.